Lapar sampai pusing. Aku lari berebut makanan dengan orang mati. Sedang melahap dengan rakus. Tiba-tiba bayangan samar muncul di depan. Menunjuk hidungku memaki dari mana datangnya. Persembahan bau busuk pun berani direbut. Hampir mati ketakutan saat itu juga. Beberapa hari kemudian aku lapar lagi. Kembali ke makam kakek tua. Tapi melihat seorang gadis cantik. Terus meletakkan bakpao kecil di depan nisan. Ayam goreng paha besar sambil diletakkan sambil bergumam. Kakek, barang yang kamu mimpikan. Sudah kubeli semua. Makan pelan-pelannya. Bayangan samar muncul dari atas kuburan. Memberi isyarat padaku sekuat tenaga. Bocah bau, cepat sini. Segar panas rasanya luar biasa. Ada hal seperti ini, aku sudah terbiasa. Asal bertahan dari perasaan sedih ini. Lapar berlebihan sudah tidak terasa sakit lagi. Sayangnya, aku lupa di sebelahnya ada jalanan makanan. Mie dingin panggang di atas besi berdesis. Pedagang mengoles saus, lalu menambahkan telur ceplok dan sosis panggang. Pemilik burger telur berteriak menjual daging sapi kepiting udang dengan porsi besar. Tusuk sate kambing meneteskan minyak. Potongan daging kambing besar dibalut bubuk cabai dan jintan, membuat mata berkunang-kunang. Ini semua salah karena terlalu wangi. Wanginya sampai tidak bisa konsentrasi baca. Pandanganku perlahan beralih ke taman di samping. Dengan aroma wangi ini, bahkan rasanya mengunyah rumput pun bisa ditelan. Tiba-tiba seseorang lewat di depanku. Seorang gadis muda. Dia membawa banyak kantong plastik, berisi mie dingin panggang, burger telur, sate kambing, ayam goreng dan daging goreng renyah. Mataku langsung terbelalak. Sedang menelepon, kakak harikan Hari Raya Zongyuan. Aku sedang bersiap pergi ke tempat kakek yang sudah membeli banyak makanan sampah yang dia suka semasa hidup, tapi tidak boleh disentuh. Hari ini harus membuat orang tua itu puas. Ya, kakak, jangan lupa bawa yang di dalam botol. Orang tua itu memang suka ini semasa hidupnya. Ketika aku sadar, aku baru menyadari diriku tanpa sadar mengikutinya masuk ke area pemakaman. Akhirnya di dalam dan sekitar pemakaman sangat ramai. Orang-orang yang datang untuk ziarah makam terus berdatangan. Aku menatap deretan batu nisan yang di depannya diletakkan. Persembahan matamu langsung memancar. Cahaya hijau jakun bergerak tak terkendali. Bagaimanapun makanan ini akhirnya akan dibuang ke tempat sampah. Akhirnya masuk ke perutku. Aku berkeliling di area pemakaman selama lebih dari 2 jam. Akal sehat dan nafsu makan di kepalaku berteriak liar. Akhirnya keinginan untuk bertahan hidup benar-benar mengalahkan rasa moral yang sedikit itu. Aku mencari sebuah batu nisan. Dengan hormat membungkuk 3 kali. Lalu tanpa sungkan mengambil sebuah apel dan sebuah pisang. Pisangnya lembut dan pulen. Apelnya renyah. Aku seperti makan hidangan lezat. Mengunyah kulit dan kotaknya sampai bersih. Akhirnya sedikit meredakan tekanan di perut. Aku menyeka mulut menghadap batu nisan. Lalu membungkuk 3 kali lagi. Foto di batu nisan adalah seorang nenek yang berwajah ramah. Aku berbisik, maaf, aku benar-benar kelaparan, tak ada jalan lain. Hanya bisa meminjam barang-barangmu untuk mengganjal perut. Ketika aku sudah sukses nanti, pasti akan membeli persembahan 2 kali lipat. Kembali padamu. Angin dingin kebetulan berhembus, membawa aroma dupa dari makam lain yang tidak jauh terbawa ke sini. Aku menengok melihat. Dan kaki babi panggang di sana, menelan ludah dengan keras. Aku mencoba bertanya pada diriku, bisakah aku datang lagi besok? Sekitarnya sunyi senyap. Aku sendiri berkata tidak bicara. Aku anggap saja parah. Orang tua setuju. Angin puyuh membawa daun-daun kering menepuk wajahku dengan keras. Bahkan angin pun menganggap aku terlalu tebal muka. Tapi aku sama sekali tidak peduli dibandingkan dengan kelaparan. Harga diri berapa harganya? Jadi keesokan harinya pagi-pagi sekali, aku menyelinap lagi ke sana. Persembahan yang ditinggalkan gadis itu kemarin ternyata masih ada. Aturan taman makam adalah persembahan hari sebelumnya. Keesokan harinya akan ada petugas kebersihan yang mengambilnya. Aku harus menyelesaikan pertempuran sebelum staf muncul. Pemilik makam ini profesional. Aku membungkuk hormat kepada kakek Ki. Langsung mengambil burger telur yang sudah dingin itu. Meskipun sudah dingin, aroma dagingnya masih langsung menerobos ubun-ubun. Aku melahap 1 burger telur dalam 2 suapan. Belum kenyang, pandangan kembali mengunci tusuk kambing dan kaki babi panggang di sebelahnya. Makanan yang ditinggalkan semalaman sudah dikerubungi banyak. Semut berebut makanan dengan semut terdengar konyol, tapi aku sama sekali tidak jijik. Baru saja aku mengulurkan tangan. Tidak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Staf sudah mulai bekerja. Aku segera menyelinap bersembunyi ke semak-semak di samping. Seorang wanita muda berbaju seragam kerja berjalan mendekat. Dia sedang bersiap membersihkan area makam. Ketika menunduk langsung melihat bungkus burger telur yang sudah kosong. Berkata pada diri sendiri dengan bingung, aneh, ada anjing liar masuk ke taman makam. Hatiku langsung cemas, berbalik ingin mundur tapi kaki tanpa sengaja menendang sebuah batu kerikil. Tepat sekali, bergerak menggelinding tepat ke kaki wanita itu. Untungnya dia tidak terlalu memikirkannya. Mengambil sisa persembahan lalu pergi. Setelah dia jauh, baru aku menghela napas lega. Meski tidak benar-benar kenyang, tapi 1 burger telur cukup untuk menopangku hari ini. Aku menggunakan cara yang sama, terus makan persembahan selama seminggu. Setiap makan dari 1 makam, aku akan mengingat nama pemilik makam itu dengan kuat. Hari pertama makan apel nenek Zhang. Hari kedua makan kue kakek Ye. Kemudian aku juga makan pai daging pamanding, ikan goreng tante Zhao, dan juga saguo kakek Wang. Translate_text. Keberuntunganku luar biasa baik. Aku tidak pernah lagi bertemu dengan petugas patroli itu. Keahlian ini semakin terlatih dengan praktek. Di akhir makan, rasa bersalah di hatiku hampir hilang. Tangan mantap dan tepat. Makan dengan hati yang tenang. Sampai hari ke-8, cucu perempuan kakek Ye datang lagi. Kali ini dia tidak hanya membawa ayam goreng, tapi juga menyiapkan kue ulang tahun besar. Dilengkapi dengan ayam bakar, paha babi, dan sebotol baijiu. Dia bergumam, kakek,
Hari ini adalah ulang tahunmu yang kehormatan. Khusus memesan kue untukmu agar bisa makan sepuasnya. Aku bersembunyi di balik pohon pinus yang jauh dengan sabar menunggu sampai dia selesai membakar kertas dan pergi. Baru aku berjalan mendekat. Aku menatap kue yang dibuat dengan indah itu. Hidup lebih dari 10 tahun. Aku bahkan belum pernah menyentuh pinggiran kue ulang tahun. Permukaannya dipenuhi dengan aroma manis krim mangga dan ceri. Langsung masuk ke hidungku. Aku tidak tahan. Langsung mengambil sepotong besar krim dan memasukkannya ke mulut. Tepat saat itu, dari belakang batu nisan tanpa alasan muncul asap hijau. Asap itu perlahan berkumpul di depan mataku. Akhirnya berubah menjadi seorang kakek kurus semi-transparan. Kakek itu menunjuk hidungku dan bilang, makan, makan, makan. Setiap hari datang numpang makan barang-barang orang mati. Kamu juga tega terus-terusan tidak ada habisnya. Otot seluruh tubuhku langsung tegang. Kue di mulutku tersangkut di tenggorokan. Tidak bisa ditelan, juga tidak bisa dimuntahkan. Benar-benar ketemu hantu. Aku menatap kakek itu dengan tatapan tajam sambil berpikir cepat. Sebelum aku sempat menyusun strategi, dari kuburan sebelah muncul Nenek Zhang. Nenek Zhang membela. Dia bilang, "Lau Ye, kamu gila apa? Kita cukup menghisap energi hidupnya saja. Sisanya biar anak muda ini mengisi perutnya." Paman Ding menambahkan, "Lebih baik dimakan daripada dibuang ke truk sampah." "Kenapa kau pelit sekali, Paman?" Kakek Kuang yang bersandar pada tongkatnya muncul perlahan. Kakek Kuang menghela napas, berkata, "Dasar anak ini, aku tahu, orang tuanya bercerai. Tak ada yang peduli, dibesarkan oleh nenek di desa. Setelah nenek meninggal, baru dijemput oleh ayah kandungnya." Kakek Kuang melanjutkan, "Ayah kandungnya pemabuk. Ibu tiri menyiksanya dengan berbagai cara. Kalau berani membantah, yang didapat adalah pukulan brutal. Anak ini hidupnya terlalu menderita. Baru saja masih marah-marah." Kakek Kie terdiam. Setelah lama menahan diri, akhirnya kakek Kie mengumpat, berkata, "Aku mana tahu hidupnya sengsara begini. Ayahnya tidak layak disebut bapak." Beberapa hantu mengobrol lama sekali. Baru kemudian sadar, aku menatap mereka tanpa berkedip. Kakek Kie membelalakan mata berkata, "Kau bisa melihat kami." Dengan wajah datar aku menelan kue itu dan mengangguk. Lalu tanpa ekspresi mengambil sepotong besar dan menyuapkannya ke mulut. Kakak San melayang mendekat berkata, "Kau berani sekali. Ketemu hantu, masih lahap makan." Aku menelan makanan, menjawab dingin. Dibandingkan kelaparan, hantu itu apa? Kakek Kie menggerakkan tangan. "Kembalilah, makanlah sepuasnya. Aku tidak kekurangan makanan untukmu." Nenek Zhang tersenyum berkata, "Nak, makanlah pelan-pelan, jangan tersedak." Aku tidak bicara, hanya menunduk dan menyuapkan kue besar-besaran ke mulut. Tiba-tiba tenggorokan seperti tersumbat kapas, penglihatan mulai kabur. Translate_text, aku sambil mengunyah kue. Sambil menghapus air mata yang tak disengaja di sudut mata. Nenek Zhang berkata dengan terkejut, "Aduh, kenapa anak ini malah menangis?" Aku berkata dengan gigi terkunci, "Tidak menangis." Angin besar pasir masuk ke mata. Malam hari kembali ke rumah yang disebut-sebut itu. Di dalam ruangan seperti biasa penuh asap dan udara kotor. Ayahku mabuk sampai pingsan di sofa. Ibu tiri Lin Xiaoyue duduk di samping, sambil mengoleskan kutub merah menyala, sambil menelepon dengan speaker poni. Melihatku mendorong pintu masuk, dia langsung meninggikan suaranya, berkata, "Si anak penghutang sudah kembali." Baru masuk pintu sudah bau miskin yang menyengat. Sangat menjijikan. Kata-kata seperti ini sudah kupakai sampai telinga kapalan. Ibuku melahirkanku dulu. Ayahku awalnya sangat senang. Kemudian dia kalah judi di luar, ketagihan minuman setiap kali mabuk. Langsung menjadikan aku dan ibuku sebagai sasaran pelampiasan amarah. Ibuku dipukul sampai gangguan jiwa, memindahkan semua kebenciannya padaku. Dia membenciku. Kenapa jadi beban? Membencinya karena membuatnya tidak bisa melarikan diri, sampai ayahku membesarkan perut. Lin Xiaoyue secara aktif mengajukan cerai. Ibuku pergi tanpa ampun, bahkan tidak melihatku sekalipun. Kemudian Lin Xiaoyue masuk, tapi saat melahirkan aku mengalami kecelakaan. Anaknya tidak tertolong. Tubuh ayahku sudah lama dikosongkan oleh rokok dan alkohol, tidak bisa menghasilkan lagi. Mereka melampiaskan semua kekesalan padaku, sering memukul dan memaki dengan berbagai cara menyiksaku. Tapi penderitaan fisik bisa kutahan, hanya kelaparan. Seperti pisau yang mengaduk di perut. Mereka tidak pernah menyisakan makanan untukku. Pagi hari aku biasa minum air keran sampai kenyang pergi ke sekolah. Bantu kerja berat di dapur, tukar sepiring sisa makanan. Yang paling sulit bagi Leng Zi adalah malam hari saat kelaparan sangat menjadi. Aku minta uang saku pada ayahku. Bilang kalian lihat aku tidak nyaman, aku akan minta pindah ke asrama. Lin Xiaoyue langsung marah, memukul meja sampai bergetar. Ayahku mengambil asbak dan melemparkannya ke dahiku, membuat separuh wajahku bengkak 3 hari. Itu satu-satunya kali aku mencoba minta tolong pada ibuku. Aku menelpon nomor yang dia tinggalkan lewat telepon umum. Yang terdengar hanya suara wanita otomatis. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Aku kira kelaparan seperti ini bisa kutahan sampai berlalu. Sampai suatu hari, aku langsung pingsan karena hipoglikemia di kelas olahraga. Membuat wali kelas sangat ketakutan. Setelah sadar di ruang UKS, wali kelas tidak bisa menghubungi keluargaku. Dengan tenang aku jelaskan singkat kondisi keluargaku. Wali kelas marah sampai memukul meja, mengumpat beberapa kali, "Konyol." Dengan mata berkaca-kaca wali kelas bilang, "Yuan Ye, jangan takut, selama ada gurumu, aku tidak akan biarkan kamu pingsan kelaparan lagi." Mulai hari berikutnya, dia selalu membawa sarapan ekstra setiap pagi. Untuk menjaga harga diriku, dia selalu beralasan minta bawakan tugas untuk memanggilku ke kantornya. Hari pertama sandwich isi lengkap dengan 2 telur dan bacon tebal. Aku menghabiskannya dalam 2-3 gigitan. Guru-guru lain juga cepat tahu kondisiku. Guru matematika mendekat dan melihat, bercanda bilang, "Lau Wei, masakmu tidak bagus, kulit sandwichnya gosong." Wali kelas tersenyum canggung.
canggung. Aku biasa pesan antar. Tapi Yuan Ye sedang masa pertumbuhan. Makanan pesan antar tidak bergizi. Aku baru belajar masak. Guru mendorong kacamatanya. Aku masak setiap hari di rumah. Besok giliranku. Guru matematika tidak mau kalah. Lusa giliranku. Telur tehku istimewa. Para guru akhirnya buat jadwal piket kasih sayang. Keesokan harinya, guru sejarah membawakan kotak makan besar berisi tomat, mie susu kuah telur, potongan besar daging sapi tersusun penuh. Aromanya langsung menusuk hidung. Hari ketiga, guru matematika membawakan jianjiao dan telur teh. Saat digigit, kuah daging panas meledak di mulut. Ketika cuaca menjadi dingin, guru politik langsung memasak sup pedas asam, dipadukan dengan pai daging isian. Pedas, gurih, dan harum. Minumnya membuatku berkeringat seluruh tubuh. Setiap hari sebelum kelas baca pagi, kantor guru dipenuhi aroma berbagai sarapan. Kadang bakpao daging besar beruap, kadang direbus hingga lunak, paha ayam bumbu. Para guru sambil menyiapkan materi pelajaran, sambil melihatku menyapu bersih makanan seperti angin menerjang sisa awan. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum puas. Kebaikan yang sulit didapat ini menyeretku keluar dari neraka. Beberapa kali, kepalaku menunduk mengunyah makanan dengan lahap. Mataku perih sampai sakit. Wali kelas akan mengulurkan tisu. Wali kelas berkata dengan lembut, "Waktu masih panjang, makanlah pelan-pelan. Jangan terburu-buru." Aku ini kurang pandai bicara, tidak bisa mengucapkan kata-kata indah. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencurahkan semua tenaga ke buku pelajaran, membalas makanannya dengan peringkat terbaik di setiap ujian. Selama tinggal di sekolah, hidupku terasa seperti manusia. Begitu liburan, aku harus menghadapi neraka. Liburan musim dingin kelas 2 SMA. Untuk mencari uang makan, aku mencari pekerjaan di gerobak gorengan di jalan makanan. Bekerja kurang dari setengah bulan, Lin Xiaoyue datang mencariku. Dia tidak tahan melihatku sedikit pun bahagia. Di pasar malam yang penuh sesak, dia langsung berbaring di tanah mengamuk, menunjuk hidungku menyebutku pencuri, memfitnah. Aku mencuri uang dari rumah untuk bersenang-senang, bahkan menunjuk hidung bos dan memakinya dengan keras. Dia bilang warungnya pakai minyak jelantah, bilang dia tidak punya izin usaha. Orang jalanan gua melaporkannya. Bos itu memang usaha kecil, mana tahan diteror seperti ini. Dia langsung bayar upahku, menyuruhku cepat pergi. Aku coba cari kerja di warung lain, tapi seluruh pasar malam dihebohkan oleh Lin Xiaoyue. Takut tidak ada yang berani menampungku. Aku tidak punya uang sepeser pun, lapar selama 2 hari dan meringkuk di bangku taman. Pada saat itu, aku benar-benar merasa tidak berarti. Sebuah pikiran melintas di kepalaku. Lebih baik putus sekolah saja, tinggalkan kota ini, pergi ke selatan masuk pabrik bau, cuci piring di dapur, asal bisa makan kenyang. Apa saja mau dilakukan. Tapi aku tidak tega. Aku tidak tega meninggalkan lautan soal yang kubaca begadang. Tidak tega meninggalkan jatah makan yang dihemat. Hei, guruku bahkan lebih tidak tega melihatku terinjak-injak dalam lumpur. Tapi masih ingin memberontak dengan liar. Aku menggigit geraham belakang. Berkata pada diri sendiri, Yuan Ye, Tuhan tidak pernah menutup semua jalan. Jangan pernah menyerah. Dan pada sore itu juga, seorang gadis cantik membawa sekantong besar gorengan. Lewat di depanku, masuk ke pemakaman. Itulah awal pertemuanku dengan Ye Qiansui. Paruh kedua liburan musim panas itu, pemakaman menjadi kantin pribadiku. Tapi setelah panasnya festival hantu lewat, orang yang nyekar jelas-jelas berkurang. Terkadang berhari-hari berturut-turut, bahkan bayangan orang pun tidak ada. Beberapa hantu duduk cemberut di atas nisan. Nenek Zhang menghela napas berkata, anak ini pasti kelaparan lagi. Dosa. Kakek Ye marah-marah. Si gadis kurang ajar itu juga tidak banyak memberi. Menyia-nyiakan bakatnya? Sayang sudah menyayanginya. Paman Ding menghibur dengan berkata, cucu perempuanmu kan baru saja datang. Kakek Ye memelototi mata 3 hari tidak datang. Mengerti tidak aturan? Keesokan harinya, aku datang tepat waktu ke pemakaman. Dengan terkejut menemukan Ye Qiansui sedang berdiri di depan nisan Ye Qiansui. Dengan bangga berkata, kakek tua, ayam kelapa yang kamu minta lewat mimpi, aku bawa. Ibuku baru saja memasaknya. Benar-benar asli. Kakek Ye mendengus dingin. Gadis ini masih punya hati nurani. Hari itu aku makan ayam kelapa paling segar dan manis seumur hidupku. Lezatnya sampai kuahnya habis aku minum sampai tandas. Keesokan harinya, Ye Qiansui datang lagi membawa kotak makan. Kakek, pian-pian yang kamu minta sudah kubeli. Belakangan ini nafsu makanmu kok besar sekali. Tidak takut. Di alam bakat 3 tinggi kakek Ye membentak sambil melipat tangan. Banyak urusan, sama seperti ayahmu. Selama seminggu berturut-turut, Ye Qiansui setiap kali datang ke pemakaman membawa tas belanja super besar yang setara dengan stok barang. Dia bahkan merajut meja lipat di depan makam. Hamburger, kentang goreng, keripik kentang, berbagai camilan berantakan menumpuk menjadi bukit kecil. Ekspresi Ye Qiansui serumit melihat hantu. Kakek tua, dulu kan paling kesal dengan makanan sampah ini. Setiap hari mimpi minta aku membelikanmu. Apa di bawah sana kamu punya cucu angkat lagi? Setelah dia pergi sambil bergumam, aku keluar dari balik pohon. Kakek nenek langsung tersenyum dan melambai padaku. Nenek Zhang berkata, Yuan juga cepatlah datang makan. Kakek Ye dengan bangga mengangkat tangannya. Cucu perempuanku dulu paling suka makan barang-barang ini. Aku tebak kamu suka langsung minta lewat mimpi. Biarkan dia mengatur aku bergerak. Suara berkata, seperti ini tidak baik kan? Kakek Ye memelototi matanya. Katakan, apa yang buruk? Cepat makan, kalau tidak habis, bawa pulang. Saat malam tiba dan menjadi larut, hidungku tiba-tiba terasa pedih dan asam. Aku menunduk kuat-kuat. Berkata dengan suara serak, kakek Yuan. Kakek bicara dengan nada masih kasar. Terima kasih apa? Cuma beberapa suap makanan. Lagi pula yang bayar uang si gadis itu. Berkat persembahan itu, selama liburan itu, aku benar-benar terbebas dari kelaparan. Semester baru dimulai, para guru tetap membawakanku sarapan. Kemampuan memasak wali kelasku meningkat pesat. Sudah bisa membuat egg pancake dengan lancar. Dengan pujian dari guru-guru lain, dia dengan bangga mengumumkan, besok ganti membuat chive box. Dia sambil menepuk pundakku.
Yuan Ye, target wajib semester ini harus menambah 10 kg daging. Dadaku terasa hangat, tidak ada desakan. Aku menjaga peringkat rendah dan tidak membuatku menandatangani janji militer apapun. Hanya menyuruhku menambah berat sedikit. Aku menggigit besar egg pancake itu, menyembunyikan wajahku sangat rendah. Tenang saja, Guru Wei. Jamin tugas selesai. Siang hari di dapur kantin setelah selesai membantu kerja, aku membawa nampan mencari sudut untuk makan. Kepala koki yang gemuk tiba-tiba mendekat, melempar sebuah paha ayam goreng lebih besar dari kepalan tangan ke dalam mangkukku. Sekarang harga barang naik semua, gajimu juga harus naik. Mulai sekarang setiap siang tetap tambah 1 paha ayam. Aroma daging yang pekat langsung menerobos masuk lubang hidung. Mataku terasa panas, aku mengangguk kuat-kuat, berkata, "Terima kasih, Paman." Aku meraih paha ayam itu, menggigitnya dengan keras. Kulit luarnya renyah, wanginya gosong, dalamnya lembut dan berair. Kepuasan yang dibawa makanan. Translate_text. Terasa hangat mengalir melalui kerongkongan hingga ke perut. Perasaan didorong untuk terus maju seperti ini sangat menenangkan. Untuk menyelesaikan masalah makan malam, aku mulai bekerja sebagai kurir di sekolah, mengambil air pagi dan pesanan makanan untuk siswa asrama. Sekali jalan dapat 2-3 ribu. Lalu menghabiskan 2.000 untuk 2 bakpao cuka besar sekadar mengganjal perut. Sisa uangnya ku genggam erat-erat, menabung sampai waktu liburan. Dengan uang tabungan itu ku beli beberapa bunga krisan. Ku taruh satu persatu di depan nisan para sesepuh. Meski tidak berharga banyak, tapi ini sebagai tanda terima kasihku. Hanya kakek Kie yang mendengus dengan sombong. Buat apa beli bunga? Ada uang sedikit langsung dihamburkan. Isi perutmu yang kelaparan itu dulu. Nenek Zhang memutar matanya. Ini tanda terima kasih dari anak ini. Kau berteriak-teriak apa? Kakek Kie langsung kehilangan semangatnya. Aku mencari sudut yang terlindung angin untuk duduk, mengeluarkan buku latihan soal. Dibandingkan dengan rumah yang berantakan, Ling Yuan justru lebih tenang. Cocok untuk mengerjakan soal. Sedang menulis. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara perempuan dingin yang bilang mau baca buku. Ikut aku ke kantor. Kubalikan kepala. Ternyata petugas yang sering kutemui sebelumnya. Aku mengikutinya ke kantor pengelola pemakaman. Dia mendudukanku di depan meja kerja sambil menunjuk meja dan berkata, pada saat itulah aku menjawab lalu bekerja keras. Setelah menyelesaikan 1 set soal ujian sains, hari sudah gelap. Aku membereskan tas dan bersiap pergi. Dia langsung mendorongku kembali ke kursi tanpa mengangkat kepala dan berkata, buru-buru apa? Makan dulu baru pergi. Dia mengeluarkan kompor listrik dari lemari, memasang wajan dan memanaskan minyak. Tidak lama kemudian, semangkok mie aji yang panas ditaruh di depanku. Sampai saat ini, aku baru menyadari, waktu itu aku mencuri makanan persembahan tidak ketahuan. Bukan karena sembunyiku yang baik, tapi karena dia sengaja tutup satu mata. Dia mendesak, cepat makan. Kalau minyak menggumpal jadi tidak enak. Aku sampai kesal, menyuap besar-besaran ke mulut. Potongan besar daging sapi, dibalut mie kenyal yang lembut gurih asin. Dia bertanya padaku, bagaimana rasanya? Aku mengangguk bilang luar biasa. Dia tersenyum. Ling Yuan berat energinya. Kalau nanti tidak ada tempat untuk pergi, datanglah ke sini. Aku di sini tidak ada orang hidup mengganggu ketenangan. Sejak hari itu, aku menjadi pelanggan tetap kantor pengelola. Dia bernama Yelan, adalah penanggung jawab pemakaman. Lahan ini adalah aset keluarganya. Dia adalah workaholic sejati, tinggal dan bekerja di sini. Masakannya juga juara. Setiap liburan, dia akan memasak sepiring penuh hidangan istimewa untuk menyehatkanku. Di meja makan dia akan mendengarku cerita tentang masalah sekolah, sekalian membantuku memberi saran. Ujian tengah semester, aku dapat peringkat pertama sekolah, mendapat sejumlah beasiswa, langsung berlari ke sana. Ling Xing ingin memberitahu kabar baik ini padanya, tapi baru sampai di persimpangan jalan luar pemakaman, melihat seorang pemabuk sedang mengganggu Yelan. Pemabuk itu menarik lengan Yelan erat-erat. Si brengsek mengumpat dengan mulut penuh bau alkohol. Aku ngejar kamu selama ini. Kamu sok suci apa? Emangnya aku nggak bisa tanpa kamu? Mataku menjadi dingin, amarah jahat menyambar ke ubun-ubun. Aku melangkah besar-besar, meraih pergelangan tangan pria itu dan memutarnya ke arah berlawanan. Dengan teriakan seperti babi disembelih, aku menendang lekuk lututnya. Pria itu jatuh bertekuk lutut dengan suara plok. Aku berkata dingin, lepaskan tangan kotormu dan pergi. Pria itu malu jadi marah, berusaha bangkit, ingin melawanku. Dari mana datangnya? Bocah kelinci berani ikut campur urusan orang tua. Ucapannya belum selesai. Sosok manusia melesat dari warung kecil di samping. Tangan mengayunkan plat nomor stainless steel, langsung menghantam bagian belakang kepala pria itu. Dengan suara keras berkilat di tangan, pria itu dipukul sampai mata berkunang-kunang. Sambil memukul pria itu sambil memaki, berani ganggu kakakku. Kau ini siapa? Mulutmu kotor, perlu tidak nenek bawakan lavement untuk cuci mulutmu. Sambil mengayunkan stainless steel, mengejar preman itu sepanjang setengah jalan, sampai orang itu dipukul lari terbirit-birit. Dia kembali sambil membawa baskom yang penyal, lalu dengan gagah mengeluarkan ponsel. Ya, kata pemilik warung, bos, berkas ini berapa harganya? Saya ganti. Saya melihat wajahnya yang familiar, baru tersambung. Ini dia cucu yang setiap hari kirim sampah ke makam. Yelan mengelus pelipisnya dengan putus asa, memperkenalkan pada saya, ini adik saya Ye Qianshui. Sekarang kelas 1 SMA, saya baru tersadar. Kakek Kie yang kesepian? Yelan yang dingin di luar hangat di dalam, dan Ye Qianshui yang nawarin persembahan ini. Ternyata satu keluarga dalam perjalanan kembali ke pemakaman. Yelan berjalan di depan. Ye Qianshui membawa baskom rusak, mendekat ke sampingku, merendahkan suara mencoba akrab. Aku tadi terima kasih, jurusmu keren banget. Kakakku sebentar mau marahin aku. Kamu ingat bantu aku alihkan perhatian. Saya acuh tak acuh mengangguk. Tapi di luar dugaan, Yelan sama sekali tidak memarahinya. Ye Qianshui langsung semangat. Di kantor mengoceh tanpa henti. Kak, si brengsek itu sudah ganggu kamu berkali-kali. Lain kali berani datang lagi, aku langsung kubur dia di lubang. Kebetulan
Sekarang kita memberinya layanan lengkap. Ye Lan sambil mencuci sayuran, sambil tanpa mengangkat kepala menyiram tangan naga. Tujuan termurah kita pun butuh 100.000 untuk menguburnya. Bisnis merugi. Ye Qiansui terdiam tak berkata. Ada benarnya. Ye Lan melotot padanya, berkata, urusan orang dewasa jangan terlalu ikut campur. Tingkatkan dulu nilai-nilaimu yang berantakan seperti lumpur. Lagi pula, Ye Qiansui langsung seperti balon kempes. Aduh, di ambang pintu dengan santai mengusulkan. Aku kelas 2 SMA bisa mengajarnya dengan cukup. Aku yang akan memberinya bimbingan belajar. Sudah makan begitu banyak hidangan keluarga Ye. Harus mengambil sedikit bunga dan membalasnya. Mata Ye Lan berbinar. Satu tepukan di belakang kepala Ye Qiansui sambil berkata, dengar tidak? Ke depan ikut Yuan Ye belajar dengan baik. Kalau kamu bisa naik nilai akhir semester, kakak ganti handphone baru untukmu. Ye Lan tidak ingin adiknya terlibat dalam urusan rusuh orang dewasa. Tapi Ye Qiansui bukanlah lampu yang hemat minyak. Dia diam-diam mencari tahu. Menemukan bahwa pemabuk itu adalah seorang bajingan yang khusus melecehkan perempuan yang sendirian. Sudah membuat banyak orang marah. Ye Qiansui langsung mengirim lokasi pria itu kepada musuhnya. Hasilnya adalah pria itu dipukuli sampai patah setelah dikarungi. Dia menggelinding keluar dari kota ini semalaman, menyelesaikan bahaya tanpa pertumpahan darah. Ekor Ye Qiansui nyaris melambung ke langit karena sombong. Selain senang, dia bahkan secara aktif menghafal 20 kata bahasa Inggris lebih. Saat mengerjakan soal matematika, masih banyak kesalahan dan kelalaian. Tapi untuk tipe soal yang pernah saya jelaskan, dia ternyata menerapkan rumus dengan benar. Gadis ini sebenarnya otaknya sangat lincah. Hanya saja sebelumnya tidak menaruh pikiran pada jalan yang benar. Ye Qiansui menggigit pangkal pulpen sambil tertawa berkata, Yuan Ye, kamu menjelaskan soal jauh lebih baik daripada wali kelas kita yang botak. Untuk berterima kasih padamu, aja kamu makan yang enak. Sambil berkata dia seperti sulap, mengeluarkan sepotong kue Black Forest yang elegan dari tasnya. Saya melihat kue itu tidak menolak. Habis dalam beberapa suapan. Lalu dengan wajah datar aku mengeluarkan 2 set soal latihan dari tas. Sudah terima makan, tambahan 2 set soal untukmu, untuk memperkuat. Senyum Ye Qiansui langsung membeku di wajahnya, berteriak kesakitan sambil berkata, Yuan Ye, jadilah manusia yang baik. Ye Lan masuk membawa buah, tanpa ampun menekan Yuan Ye. Sudah mau meluangkan waktu untuk membantumu, masih berani pilih-pilih, cepat kerjakan. Ye Qiansui langsung jadi penurut. Dengan wajah menderita membenamkan diri mengerjakan soal. Hari itu setelah bimbel, hari sudah benar-benar gelap. Di perjalanan pulang, kakek Ye dan nenek Zhang berjajar melayang di udara. Kakek berteriak berkata, bocah kurang ajar, kami mengawalmu pulang. Siapa yang berani lancang? Aku akan menakut-nakutinya sampai mati. Ujian akhir semester. Peringkat Ye Qiansui langsung melesat naik, lebih dari 30 peringkat. Dia memegang laporan nilai tertawa terbahak-bahak di ruang guru, berdasarkan sampai Ye Lan memukul kepalanya dengan mat. Untuk merayakan, Ye Lan memasak banyak hidangan lezat. Di meja makan aku minum sup dan dengan tenang mengumumkan bahwa selama liburan musim dingin aku sudah dapat kerja paruh waktu penjadi. Jadi hanya bisa meluangkan 1 hari seminggu untuk bimbel. Karena Lin Xiaoyue waktu itu berulah di pasar malam. Toko-toko di beberapa jalan sekitarnya tidak berani mempekerjakanku. Aku akhirnya bekerja di restoran hotpot di kota Lin yang jauh. Lin Xiaoyue bahkan kalau mau buat masalah juga tidak akan bisa menemukan tempatnya. Ye Lan menambahkan sepotong besar daging merah ke mangkukku. Jaga diri baik-baik di luar. Jangan sampai kelaparan. Kalau uang tidak cukup bilang saja padaku. Nasihat sederhana ini tidak pernah diucapkan oleh keluargaku padaku. Kutekan perasaan di hatiku. Keluarkan buku kumpulan soal salah yang tebal dari tas dan berikan pada Ye Qiansui. Ini rencana latihan khusus liburanmu. Setiap minggu aku akan periksa sekali. Soal salah harus dikuasai semua. Ye Qiansui melihat catatan yang lebih tebal dari bata itu. Wajahnya langsung pucat, merintih berkata, Yuan Ye, translate_text. Apa kamu iblis? Protes tidak berlaku. Dia hanya bisa menerimanya dengan patuh. Setelah makan, Ye Qiansui menepuk pundakku. Kamu kerja di luar, jaga kesehatan, aku dan kakakku. Susah payah membuatmu berisi sedikit. Jangan sampai kurus lagi. Aku mengangguk. Kerja paruh waktu musim dingin di restoran hotpot memang melelahkan, tapi cukup memuaskan. Bos Liu adalah orang yang belak-belakan di toko. Selain aku, semuanya adalah mahasiswa yang kerja paruh waktu. Mereka sering berkumpul membicarakan kehidupan kampus, membicarakan kemegahan kota metropolitan. Dunia yang aneh dan berwarna-warni itu adalah motivasiku untuk belajar mati-matian. Meski suara Pak Liu keras, tapi hatinya tidak jahat setiap sampai waktu makan. Pak Liu berteriak ke dapur untuk menambahkan lebih banyak daging untuk anak-anak ini. Tapi kerja fisik tidak makan daging. Dari mana dapat tenaga? Ye Qiansui kadang datang ke restoran hotpot untuk menengokku. Dia memeriksaku dari atas ke bawah, lalu mengangguk puas. Bagus. Berat badan turun tapi lebih kekar. Aku bilang, sepertinya kamu akhir-akhir ini cukup santai. Minggu depan jumlah lembar soal digandakan. Ye Qiansui berteriak kesakitan. Kurang ajar. Ini namanya membalas budi dengan pengkhianatan. Marah-marah dia. Tapi diam-diam menyelipkan sejumlah coklat impor ke sakuku. Berkata dengan manis, demi coklat ini, tolong longgarkan. Boleh tidak? Aku membungkus satu dan melemparkannya ke mulut. Teksturnya halus, lumer di ujung lidah. Baiklah, kalau begitu tambah 1 set. Ye Qiansui benar-benar kolapse. Menjelang akhir liburan musim dingin, aku pulang sebentar, baru saja membuka pintu. Lin Xiaoyue langsung menyambar tasku, mengobrak-abriknya seperti anjing gila mencari uang. Uang hasil kerjamu disembunyikan di mana? Translate_text, bukan urusanmu.
Lin Xiaoyue menunjuk hidungku dengan marah. Aku membesarkanmu selama ini. Uang yang kamu hasilkan harus diserahkan semua untuk subsidi. Di rumah dia langsung tertawa kesal membesarkanku. Maksudmu air keran yang diminum setiap pagi? Atau sisa makanan yang bahkan anjing pun tidak mau makan? Ayahku yang duduk di sofa minum anggur tiba-tiba berdiri. Dia mengambil botol anggur kosong, langsung melemparkannya ke kepala. Dasar anak sialan, kamu berani melawan? Aku akan dibunuh hari ini. Potongan botol pecah berhamburan di lantai. Sebuah pecahan kaca terbang dan melukai sudut dahiku. Darah segar mengalir melalui tulang alis. Pandanganku dibanjiri warna merah. Aku mengangkat tangan dan menyeka darahnya dengan acuh. Bahkan tidak mengernyitkan dahi. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti lumpur ini. Aku menatap mereka. Dengan tatapan dingin seperti dua mayat, aku berkata perlahan. Aku sudah membayar uang asrama untuk semester. Mulai sekarang, aku akan tinggal di asrama. Lin Xiaoyue berteriak. Tinggal di asrama apa? Rumah tidak ada tempat untukmu tidur. Cepat kembalikan uangnya. Aku mengeluarkan ponsel, membuka halaman panggilan darurat. Berani-berani menyentuh uangku. Aku akan langsung melapor ke polisi. Luka di dahiku adalah bukti kuat kekerasan dalam rumah tangga kalian. Ayahku tertegun. Dia jelas tidak menyangka aku akan sekejam ini. Aku berkata dengan suara dingin. Aku sudah kelas 12. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Aku akan menyeretnya untuk mati bersamaku. Kalau kalian tidak takut reputasi hancur, boleh coba. Ayahku benar-benar terkejut dengan ketegasanku. Dia paling peduli muka, sama sekali tidak berani memperburuk keadaan. Aku tidak menghiraukan teriakan mereka di belakang. Berbalik dan membanting pintu keluar. Angin malam di awal musim semi sangat dingin. Aku berjalan tanpa tujuan ke sudut taman. Translate_tag. Ribuan lampu bersinar, tapi tak satu pun milikku. Dari belakang tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Kukira ayahku yang mengejarku. Dengan cepat berbalik dan mengepal erat tinjuku. Tiba-tiba sepasang tangan menarik lenganku. Ye Qianxue terengah-engah. Matanya menatap tajam bekas darah di dahiku. Suaranya gemetar bertanya pada Yuan Yi. Siapa yang melakukannya? Cahaya lampu jalan yang temaram menyinari wajah Ye Qianxue. Tatapannya dingin dan seperti kepala koran yang tidak tepat waktu. Tapi aku tidak sedikit pun kaca. Membalas bertanya. Tengah malam begini kenapa kau lari-lari ke sini? Ye Qianxue menghindari pandanganku sebentar. Katanya aku bermimpi melihatmu celaka. Percaya tidak? Aku mengangkat alis menatap Ye Qianxue. Bergumam? Benar? Aku bermimpi melihatmu mengalir darah di taman, membuatku takut. Aku buru-buru datang mencarimu. Aku tiba-tiba punya kemampuan super. Mengikuti arah lampu jalan ke kejauhan. Kakek Ye sedang membungkukkan tangan, melompat di udara, tersenyum sombong padaku dalam mimpi. Hatiku sesak. Kali ini si tua pergi memberi mimpi cucunya. Ye Qianxue mati-matian menarikku untuk dijahit beberapa kali. Dahiku dijahit. Aduh, rasa sakitnya cukup kasar. Aku tidak mengeluh selama proses dokter. Bahkan dokter memujiku. Ye Qianxue yang keras kepala berlari ke sana kemari. Membeli yang paling mahal impor untuk menghilangkan bekas. Seperti ibu rumah tangga terus mengingatkanku dengan petunjuk. Aku melihatnya yang tegang seperti ini. Langsung mengeluarkan buku 5 tahun yang masih baru dari tas. Simulasi 3 tahun ujian masuk perguruan tinggi. Dengan wajah datar ku serahkan padanya. Sebagai terima kasih untuk pekerjaan rumah bulan depan. Lebih awal datang mencarimu. Ye Qianxue memegangi wajahnya dengan kesakitan. Yuan Yi. Kemampuanmu membalas budi dengan kejahatan benar-benar hebat. Masuk sekolah memulai periode sprint kelas 3 SMA. Translate_tag. Suatu malam sebelum belajar mandiri. Aku sedang mengunyah roti kukus polos seharga 1 yuan. Mengerjakan soal fisika. Si gendut di barisan depan. Han Fu tiba-tiba berbalik badan. Menjepit 2 potong daging merah kecoklatan berminyak ke dalam kotak makanku. Yuan Ye, daging ini terlalu berminyak. Aku sedang diet tidak bisa makan. Kamu bantu aku habiskan saja. Han Fu lalu menyodorkan buku latihan matematika. Sambil membantu aku lihat. Soal terakhir ini sudah kupikirkan lama. Tidak ketemu jalan keluarnya. Aku melihat 2 potong daging berbentuk kotak sempurna di kotak makan. Lemak dan daging berselang-seling. Aroma daging menyengat hidung. Aku tidak menelanjangi alasan canggungnya. Aku mengambil pena dengan nada datar tapi tegas. Soal ini ada jebakannya, akan kubongkar untukmu sekali. Kapanpun tidak paham boleh tanya aku. 3 tahun SMA, aku sendirian, selalu memakai seragam sekolah yang memutih. Tapi aku tidak kesepian. Karena selalu ada orang yang menunjukkan kebaikan padaku dengan cara paling canggung. Di bawah tekanan berat pelajaran kelas 12. Aku hanya bisa menyempatkan ke pemakaman saat liburan bulanan setiap bulan. Di satu sisi untuk menjenguk teman-teman lama. Di sisi lain untuk mengajari Ye Qianxue mengisi kekurangan. Di meja makan kantin pengelola. Ye Lan menatapku. Mengerutkan dahi mengeluh. Susah-susah membesarkanmu sampai berisi. Begitu masuk kelas 12, tangan kanannya menunjuk Ye Qianxue tanpa berkata lengkap. Hanya membungkuk mengambil semua iga di piring dan menjepitkannya ke piringku. Saat akan pergi, dia masih menyelipkan sebuah termos raksasa. Termos penyimpan panas. Di dalamnya penuh dengan berbagai sayuran keras. Qianxue dengan bangga mengeluarkan sebuah laporan nilai. Menepaknya di meja. Yuan Ye. Ujian bulan ini, aku lulus semua mata pelajaran. Ilmu pengetahuan malah dapat di atas 200. Aku melirik laporan nilai. Translate_tag. Dia baru saja lulus. Langsung membobol pintuku. Lain kali ujian sains tak bisa mencapai 240 lembar kertas. Jumlahnya berlipat ganda. Angin musim gugur sudah sangat dingin. Kembali ke gerbang sekolah.
Ye Qiansui tiba-tiba mengeluarkan jaket bulu North Face hitam dari tas, langsung menyodokkannya ke pelukanku, menjauh dari pandangan, berkata dengan gagah, cuacanya sudah dingin. Kakakku bilang seragam sekolahmu terlalu tipis, menyuruhku sekalian membawakanmu jaket. Ku belai bagian belakangnya, kain yang hangat, tidak basa-basi, langsung ku kenakan di badan. Jaketnya sangat hangat, sangat pas. Ku bilang dengan datar, terima kasih, tolong sampaikan terima kasihku, kakak. Wajah Ye Qiansui memerah, berbalik dan lari lebih cepat dari kelinci. Kembali ke asrama, Han Fu mendekat melihatnya, matanya membulat lebar. Wo Chao, Yuanye. North Face MU ini edisi terbatas musim ini kan? Harganya pasti ribuan. Aku terkejut sebentar. Langsung mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan WeChat ke Ye Qiansui. Ye Qiansui membalas dengan pesan suara seketika. Ini cuma dibeli sembarangan sama kakakku. Yuan, kamu pantas dapat yang terbaik. Jangan banyak bicara, disuruh pakai. Ya sudah pakai. Kudengar dalam pesan suara itu, keberaniannya yang ingin menutupi sesuatu. Sudut mulutku melengkung membentuk kumis telur. Kubalas dua kata, receive. Seiring cuaca berubah, Ye Qiansui semakin sering mencariku. Translate_text membawa banyak barang dan tas kecil, memberi saya berbagai makanan berkalori tinggi, sampai menjelang ujian akhir. Ketika dia muncul lagi dengan kepala tertunduk, matanya menghindar dan tidak menatap, melempar barang-barang dan langsung ingin lari. Dengan tangkas, saya meraih pakaian tebalnya. Saya menatap dingin memar yang jelas di wajahnya dan luka di sudut bibirnya. Dengan tatapan penuh tekanan saya bertanya, ada apa? Siapa yang memukul Ye Qiansui? Dengan pura-pura santai dia melepaskan genggaman saya. Hanya berlatih dengan beberapa perempuan dari kelas sebelah. Hal sepele. Saya menang, mengabaikan omongannya, langsung berbalik dan pergi ke pemakaman. Mencari informasi dari arwah almarhum Paman Lai yang jauh lebih tahu daripada orang hidup. Kakek Ye gemetar marah sampai janggutnya bergoyang. Gerombolan anak kecil itu mengganggu Qiansui. Bilang keluarga kami berurusan dengan orang mati. Penuh sial. Dan memaki dia menyebut tantenya yang dandan mayat sebagai perawan tua. Cucu saya tidak terima. Akhirnya berkelahi dengan mereka. Kakek Ye membusungkan dada dengan bangga. Bilang cucu saya tidak rugi. 1 lawan 3 memukuli beberapa perempuan jalan itu sampai gigi mereka berhamburan. Tatapan saya langsung menjadi dingin. Tanpa pamit, saya langsung menuju gerbang sekolah yang dimaksud. Ternyata pada saat jam pulang siang, Ye Qiansui berjalan keluar dari kerumunan. Melihat saya dengan wajah terkejut, dia heran dan bertanya, Yuanye, kenapa kamu datang? Saya tidak melihatnya. Pandangan saya melampaui bahunya, mengunci pada beberapa perempuan di belakangnya, yang sedang menunjuk-nunjuknya dengan tatapan jahat. Salah satu perempuan berambut panjang dengan sinis mengejek Ye Qiansui. Si miskin cupu ini bukanlah pacarmu yang diambil dari tumpukan mayat sial itu kan? Saya melangkah besar mendekat, menarik Ye Qiansui ke belakang. Saya memandang rendah perempuan berambut panjang itu. Mulutmu begitu jelek, apakah keluarmu terlambat makan pupuk? Perempuan berambut panjang terkejut dan mundur oleh aura saya. Dengan dingin saya berkata, kamu itu apa? Keluarganya memang penghasilannya dari orang mati. Translate_text. Aku mendesis dingin dengan suara yang tidak keras, tapi setiap kata menusuk hati, dan itu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Meskipun itu hanya peringatan paling dasar tentang kehidupan bagi orang-orang. Mengira orang bodoh sepertimu yang kepalanya penuh kotoran. Mungkin bahkan tidak bisa menemukan di mana makam kakek buyutmu sendiri. Jika berani menghina dia sekali lagi, aku jamin akan membuat seluruh keluargamu merasakannya lebih awal. Layanan lengkap. Pergilah, suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat sekitarnya tenang. Ye Qiansui menarik lengan bajuku, berkata pelan, sebenarnya kamu tidak perlu membuang-buang kata dengan mereka. Aku sama sekali tidak memikirkannya. Aku menyapu dingin dengan mataku pada beberapa gadis yang terdiam seperti jangkrik. Aku peduli, aku tidak suka orang lain menghina di depanku. Ye Qiansui langsung diam, matanya sedikit memerah, meskipun cepat memalingkan kepala ke samping. Menghirup hidungnya, berkata Yuanye, terima kasih. Peringatanku di gerbang sekolah hari itu benar-benar membuat banyak orang jera. Ye Qiansui kemudian dengan bangga memberitahuku, meskipun masih ada yang menghindari Ye Qiansui, tapi sebagian besar teman sekelas sudah tidak mengucilkannya lagi. Aku sama sekali tidak terkejut. Pandangan hidup siswa SMA belum terbentuk. Ada yang memimpin untuk mengucilkan, maka ada yang ikut-ikutan. Begitu ada yang dengan tegas menusuk kertas jendela ini, mereka pun bubar. Apalagi gadis Ye Qiansui ini memang tidak menyebalkan. Ketika bertemu Ye Qiansui lagi, awan gelap di wajahnya sudah lama bersih. Aku berkata beasiswaku sudah turun. Hari ini aku ajak kamu makan di restoran. Mata Ye Qiansui berbinar. Beneran? Kalau begitu hari ini aku harus menjagalmu. Tidak masalah. Dia berteriak keras di mulut, tapi akhirnya dengan akrab menarikku ke sebuah toko bakpao jigong yang murah. Keunikan toko ini adalah porsi besar dan mengenyangkan. Porsi besar 30 yuan. Cukup untuk 2 orang dewasa sampai kekenyangan. Di meja makan, Ye Qiansui terus-menerus memasukkan daging ke mangkukku. Ye Qiansui mengunyah nasi. Translate_text sambil berkata, tunggu sampai semester depan, kamu tidak perlu bolak-balik ke sini untuk memberiku les lagi. Catatan yang kamu susun untukku sudah lebih dari cukup. Kamu fokus saja mempersiapkan ujian nasional. Jangan sampai terganggu. Aku mengangguk berkata, baik. Di akhir makan, hampir sepanci daging masuk ke perut. Dia meletakkan sumpit. Tiba-tiba bergumam tanpa alasan yang jelas. Aku akhir-akhir ini sering bermimpi tentangmu. Aku membuka kelopak mata, bertanya mimpi apa tentangku? Ye Qiansui menurunkan suaranya berkata, aku sering bermimpi kakekku, mendorongmu ke dekatku.
dan memaksaku untuk memberimu makanan. Setiap bangun aku takut kau kelaparan lagi di sudut manapun. Aku terdiam, kakek sudah pergi. Urusan yang dikhawatirkannya masih banyak. Setelah sekolah dimulai, aku mencurahkan semua energi untuk belajar, kecuali sesekali berhubungan Le. Aku jarang pergi ke Taman Ling lagi. Yelan dan Ye Qiansui juga kompak tidak menggangguku. Sebentar saja sudah tiba malam sebelum ujian nasional. Ayah bajinganku itu seperti biasa mengundang sekumpulan teman nakal ke rumah untuk bermain kartu. Ruang tamu sebenarnya adalah kamar tidurku. Sekarang ditempati mereka merokok dan minum. Aku tidak berkata sepatah kata pun. Langsung mengambil buku dan meringkuk di sudut balkon untuk belajar. Di dalam ruangan penuh asap rokok, membuat orang terbatuk-batuk. Seorang pria botak sambil memegang kartu memandangiku. Pria botak itu mengejek. Lau Yuan. Anakmu besok ujian nasional. Ayahku menghembuskan asap rokok, mendengus dengan meremehkan. Iya. Aku akhirnya bisa mengeluarkan si anak penghutang ini. Setelah dia ujian, langsung dilempar ke pabrik elektronik untuk memasang skru. Setiap bulan masih bisa menyerahkan uang hidup ke keluarga. Pria botak itu tertawa bertanya, bagaimana kalau dia diterima di universitas bagus? Lin Xiaoyue di samping melempar mahjong hingga berisik membuat orang tertawa. Berkata, sekarang ini zaman mahasiswa nilainya berapa? Di mana-mana ada. Lagi pula, dengan tampilannya yang culun itu bisa dapat nilai apa? Memang sudah takdirnya jadi kuli. Ucapan mereka semakin tidak enak didengar. Sungguh menyebalkan. Tapi aku bahkan tidak mengangkat kepala. Sudah lama melihat melalui gerombolan sampah ini tidak bisa membangkitkan setetes gelombang dalam hati. Dengan wajah tanpa ekspresi aku terus mengerjakan soal terakhir yang paling sulit. HP Secon di saku tiba-tiba bergetar beberapa kali. Aku mengeluarkan HP, melihat WeChat dari Hanfu. Hanfu mengirim pesan suara berkata, Yuanye, kita sudah bertahan begitu lama. Besok di ruang ujian habisi mereka. Jemariku menari-nari, membalas satu kata, gas. Wali kelas juga mengirim pesan. Yuanye jaga perasaan biasa, tampilkan performa normal saja. Lalu ada Paman Liu dari restoran hotpot. Suara Paman Liu keras sekali. Yuanye ujian yang baik Paman, selamat meraih sukses di ujian. Beberapa mahasiswa paruh waktu di toko juga ramai mengirim pesan. Senior mahasiswa berkata, saudara Yuanye senior tunggu di kampus untuk merebut medan perangmu. Terakhir yang muncul adalah kotak dialog Ye Qiansui. Yuanye bebaslah ujian. Aku dan kakakku sudah siapkan pesta kemenangan di rumah. Tunggu kemenanganmu. Aku menatap layar tenggorokan bergerak. Aku membalas berkata, tunggu aku di malam yang seharusnya paling butuh dukungan keluarga ini. Meski orang tua kandungku ingin sekali aku mati, tapi di belakangku berdiri sekelompok orang yang sungguh ingin aku maju. Ini sudah cukup. Hari pertama setelah ujian selesai, aku seperti biasa pergi kerja di restoran hotpot. Hari pengumuman nilai, seluruh orang di toko tidak konsentrasi. Sesekali melirik arahku. Ye Qiansui juga datang. Dia duduk di kursi sudut. Paman Liu minum air lemon satu gelas demi satu gelas. Lihat gayanya, dia bahkan lebih gugup daripada aku sendiri. Tengah hari toko dipenuhi pelanggan. Paman Liu sedang mengobrol dengan para pelanggan. Tiba-tiba melihat jam dinding. Paman Liu menoleh dan menatapku penuh harap bertanya apakah Yuanye sudah mengecek nilainya. Aku meletakkan nampan di tangan, mengeluarkan ponsel dan menyegarkan halaman. Dengan tenang aku berkata, sudah dicek? 687 poin. Toko langsung sunyi senyap. Paman Liu bertanya bingung. 687. Apakah nilai ini bisa masuk universitas tier 1? Seorang senior mahasiswa di samping langsung melompat dengan bersemangat. Dengan nilai ini universitas top di dalam negeri bisa dipilih mana saja. Seluruh restoran hotpotku langsung gempar. Semua orang mengelilingiku dan bersorak. Yuanye hebat. Aku tahu kamu pasti bisa dalam keriuhan. Aku melihat melalui celah kerumunan. Melihat Ye Qiansui yang berdiri di pinggir. Dia tidak bisa menerobos masuk. Hanya bisa berdiri di tempat memandangi dengan tatapan tajam. Matanya merah seperti kelinci. Tapi sudut mulutnya terkembang lebar tersenyum seperti orang bodoh. Aku menerobos kerumunan, langsung berjalan menghadapnya. Aku menatap matanya dan berkata, jangan lupa janji makan perayaan kemenanganku. Ye Qiansui tiba-tiba tersadar, mengangguk, tidak lupa. Kakak sudah membeli seafood satu meja besar. Malam ini pasti membuatmu pulang terbaring. Aku akhirnya mendapatkan surat penerimaan Universitas Peking. Setelah menyelesaikan pinjaman pelajar, aku terus bekerja di restoran hotpot, mengumpulkan uang saku hidup. Menjelang masuk sekolah, Lin Xiaoyue tidak tahu dari mana mendengar tempat kerjaku. Langsung datang ke restoran hotpot untuk membuat keributan. Masih dengan trik lama, menangis, merajuk, dan mengancam bunuh diri. Di depan umum, aku menggenggam pergelangan tangannya, menyeretnya keluar dengan paksa. Dengan suara dingin aku memperingatkan, jika berani berulah lagi, aku akan panggil polisi untuk membawamu pergi. Lin Xiaoyue berteriak melepaskan tanganku. Laporkan saja ke polisi. Aku adalah ibumu. Aku menyuruhmu pulang untuk bekerja. Menghasilkan uang adalah hal yang wajar. Aku memandangnya dengan tatapan dingin. Siapa kau sampai berani menyebut diri sebagai ibuku? Lin Xiaoyue naik pitam, membalikan jari dan memarahiku. Kau pikir masuk Universitas Peking berarti sudah sukses? Ku beritahu padamu, selama aku dan ayahmu tidak mengangguk, kau jangan pernah bermimpi masuk universitas seumur hidupmu. Mataku berbinar langsung mengeluarkan ponsel, menekan nomor ayahku. Bagaimana Lin Xiaoyue memperlakukanku dengan kejam dulu? Ayahku tidak pernah peduli, karena saat itu aku hanya seorang calon yang tidak berguna. Tapi sekarang berbeda, aku diterima di Universitas Peking. Aku adalah satu-satunya kebanggaan yang bisa dia pamerkan seumur hidup. Aku menekan tombol panggilan, mengulangi kata-kata Lin Xiaoyue dengan nada paling dingin. Di seberang telepon terdengar hening sebentar selama beberapa detik, lalu disusul teriakan kemarahan ayahku yang meledak-ledak. Kurang dari setengah jam, ayahku terengah-engah sampai di depan pintu restoran hotpot.
jackpot. Dia langsung maju tanpa banyak bicara, menampar wajah Lin Xiaoyue dengan keras. Ayahku menunjuk hidungnya dan memaki. Keluarga Yuan baru saja dapat rezeki nomplok karena punya anak masuk Universitas Peking. Kau berani menghancurkan masa depannya. Kau sudah tidak mau hidup lagi ya? Lin Xiaoyue dipukul sampai matanya berkunang-kunang, memegangi wajahnya langsung kebingungan. Ayahku menarik rambutnya, menyeretnya kembali seperti menarik bangkai anjing. Lin Xiaoyue berteriak minta ampun seperti babi disembelih. Aku berdiri di tangga, tangan di saku, hanya memandang dengan dingin. Dulu dia melihat ibuku dipukul, bahkan sempat mengucapkan kata-kata sinis. Hari ini dia akhirnya merasakan tinju ayahku yang keras seperti batu. Sungguh karma itu ada. Sehari sebelum berangkat ke Beijing, aku membeli seikat besar bunga krisan, pergi ke pemakaman. Aku menata bunga dengan rapi di depan batu nisan para sesepuh. Para sesepuh di alam baka tersenyum padaku. Berbaliklah dan berpura-pura mendalam. Kakek Ye bergumam, cepat pergi, nanti tidak akan ada lagi yang mencuri persembahan untuk istri. Orang tua ini keras di mulut lembut di hati. Aku jarang menarik sudut bibir, meninggalkan pemakaman. Ye Lan dan Ye Qiansui bersikeras mengantar Ye Qiansui ke stasiun kereta dengan mata bengkak seperti buah persik. Seperti seorang ibu tua, berkali-kali mengingatkan sampai di Beijing. Ingat makan tepat waktu, jangan menyiksa diri sendiri untuk menghemat uang. Aku berkata datar, tahu belajar jangan terlalu memaksakan diri, perhatikan kesehatan. Ye Qiansui menggigit bibirnya, suaranya tiba-tiba menjadi kecil. Dan sampai di universitas, jangan buru-buru mencari pacar. Aku menaikkan alis, menatap matanya dan bertanya, mengapa matanya mulai melompat kemana-mana. Gagap lama, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang jujur. Ye Lan tidak tahan lagi, langsung mendorongnya ke hadapanku. Maksudnya dia menyukainya. Dia berusaha keras masuk ke Beijing untuk mencarimu. Minta kamu menyimpan tempat untuknya dulu. Ye Qiansui langsung meledak, berteriak dengan wajah memerah. Kakak, kenapa langsung mengatakannya? Aku belum menyiapkan kata-katanya. Dia belum selesai bicara. Aku melihatnya yang panik itu. Terdengar ringan. Baik, aku setuju. Ye Qiansui terdiam di tempat, seperti tiang kayu, menatapku, bertanya tidak percaya. Kamu setuju? Aku mengangguk, tanpa basa-basi. Ye Qiansui hampir melompat kegirangan. Kemudian, dia menarik napas dalam, menatapku dengan serius. Yuanyi, aku pasti tidak akan menahanmu. Aku akan berusaha mati-matian. Kedepannya aku akan memuaskan semua makanan terlezat di dunia. Ye Lan di samping memutar mata, menepuk bagian belakang kepalanya dengan satu tamparan. Ini namanya kata-kata pengakuan yang payah, tapi aku merasa sangat tersanjung. Aku menatap Ye Qiansui dengan nada suara yang jarang lembut. Kata-kata ini bagus. Aku mencatat ritme beida yang cepat sampai membuat sesak. Aku memilih jurusan hukum. Setiap hari selain mengunyah buku-buku tebal, buku setebal batu bata, hanya menyempatkan diri bekerja paruh waktu. Aku seperti mesin yang dipenuhi pegas. Aku sangat menerima perasaan memegang takdir di tangan sendiri. Rupanya Ye Qiansui sudah mempelajari jadwal kegiatanku. Setiap kali menunggu aku selesai dan kembali ke asrama, videonya tepat waktu menelepon. Aduh, duduk bersandar sambil minum air lagi. Kenapa? Ye Qiansui di layar terlihat gagah dengan percaya diri. Bukankah kakekku? Dia setiap hari mimpiku. Memaksaku bertanya apakah kamu di Beijing tidak kelaparan? Latar belakang video. Aku samar-samar melihat kakek Ye marah sampai melompat-lompat. Kakek Ye memarahinya omong kosong. Kapan aku mimpimu? Jelas kamu sendiri yang khawatir. Jangan jadikan aku tameng. Aku menahan tawa. Kamu tidak membongkarnya. Kita sering bervideo seperti ini. Aku di sini mempersiapkan tugas. Dia di sana berjuang dengan soal simulasi. Kadang mengangkat kepala bertatapan. Saling memahami tanpa bicara. Liburan musim dingin tahun pertama. Aku tidak membeli tiket pulang. Keluarga yang penuh kekacauan itu. Seumur hidupku tidak ingin memasuki lagi. Malam tahun baru. Aku duduk sendirian di asrama yang kosong. Dia menyeduh semangkuk mie sapi panggang. Pintu asrama tiba-tiba didorong. Aku memegang mangkuk mie, tertegun melihat Ye Qiansui yang muncul di pintu. Dia terlihat letih setelah bepergian, bahkan mantelnya belum dilepas. Ye Qiansui melirik mie di tanganku. Alutnya langsung mengerut menjadi simpul mati. Translate_text. Di hari raya tahun baru, kamu cuma makan ini. Tanpa banyak bicara, dia langsung menarik pergelangan tanganku dan membawaku keluar. Aku akan mengajakmu makan yang enak. Sayangnya, di malam tahun baru di Beijing, restoran yang bagus sudah tutup lebih awal. Kami berputar-putar dalam udara dingin setengah lingkaran. Akhirnya hanya bisa membeli banyak bahan makanan dan kembali ke dapur dengan wajah memelas. Ye Qiansui mengikat celemek, langsung memasak beberapa hidangan rumahan. Meski penampilannya jauh lebih buruk daripada malam hari, tapi rasanya luar biasa lezat. Setelah makan sudah lewat tengah malam. Orang tuanya sudah lama berbisnis di luar negeri, tapi hanya pulang selama beberapa hari tahun baru. Besok pagi dia harus buru-buru kembali untuk menghadiri pertemuan keluarga. Tapi melihat wajahnya yang lelah, nada suaranya mengandung sedikit pasrahan. Di keramaian tahun baru, untuk apa perjalanan ini? Ye Qiansui mengangkat kepala, matanya berkilauan menatapku. Karena aku tidak ingin kamu menghabiskan tahun baru sendiri. Sebelum pergi, dia memelukku erat-erat. Jangan makan mie instan di udara dingin. Tidak bergizi. Tunggu aku pindah ke Beijing. Setiap hari keluar. Pembicaraan kedua. Begitu nilai Ye Qiansui keluar. Dia berhasil dengan tekad keras mencapai nilai 594. Diterima di jurusan forensik Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Beijing. Dulu yang jadi siswa terburuk di seluruh sekolah. Dengan paksa mengubah dirinya menjadi kuda hitam yang melewati batas nilai universitas unggulan. Hari pembukaan kuliah. Aku menjemputnya di bandara ibu kota. Begitu dia keluar mendorong koper, langsung melepas koper, berlari ke pelukanku. Aku berhasil. Aku benar-benar datang mencarimu. Aku menangkapnya dengan mantap. Dia sambil mengusap rambutnya.
Ayo, aku ajak kamu makan enak. 4 tahun kuliah, aku selama 3 tahun baru berturut-turut tidak pernah kembali ke yang disebut rumah itu. Kita sedang diserang di firma hukum top. Kerabat tiba-tiba dari kampung halaman berhasil mendapatkan nomor baruku. Kerabat ditelepon dengan wajah pucat berkata, Yuanye, ayahmu minum alkohol sampai mengalami pendarahan otak. Sekarang lumpuh setengah badan di tempat tidur. Kamu cepat pulang untuk merawatku. Nada suaranya datar tanpa sedikit pun emosi bertanya, bagaimana dengan Lin Xiayue? Kerabat itu menghela napas berkata, sudah lari entah kemana. Aku dengan dingin menjawab, kalau begitu biarkan dia hidup seadanya. Kerabat itu langsung panik mendengarnya. Mulai melakukan pemerasan moral padaku di telepon. Ilmu yang kamu pelajari selama ini sia-sia. Dia bagaimanapun juga adalah ayah kandungmu. Ini tidak berbakti. Akan kena petir. Aku sedang duduk di kursi kantor. Nada suara dingin. Setiap kata tajam seperti pisau. Aku membalasnya dengan bahasa hukum murni. Dulu melakukan kekerasan dalam rumah tangga jangka panjang terhadapku. Tidak hanya ada catatan jahitan rumah sakit, tetapi juga ada catatan di kepolisian. Ini secara hukum sudah merupakan kejahatan penganiayaan. Jika kalian berani menggugat ke pengadilan, aku meminta tunjangan, aku jamin hari pertama akan memasukkan dia ke penjara. Asalkan putusan pidana keluar, kewajiban tunjanganku otomatis dibebaskan. Masih ada masalah? Kerabat itu dibuat tidak bisa berkata-kata oleh istilah hukum profesionalku. Langsung menutup telepon. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menggangguku dengan kekacauan dari kampung halaman. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Aku dan Ye Qiansui benar-benar berakar di Beijing. Setelah lulus, Ye Qiansui menjadi ahli forensik yang tegas dan efisien. Dia selalu bilang berurusan dengan orang mati jauh lebih menyenangkan daripada berurusan dengan orang hidup. Dan aku dengan beberapa kasus yang menggemparkan industri, merangkak menjadi partner di firma hukum, menjadi pengacara emas yang terkenal di industri. Untuk menghabiskan waktu, aku sesekali membuka siaran langsung online, memberikan konsultasi hukum gratis kepada netizen, khususnya untuk mereka yang terjebak dalam lumpur kekerasan domestik. Strategi balasan yang kuberikan selalu yang terbaik dan paling efektif. Sampai suatu hari, sebuah alamat IP luar negeri menambahkan WeChatku, translate_text. Orang itu mengirimkan permintaan suara. Setelah terhubung, dari telepon terdengar suara wanita yang sudah lama tidak terdengar dan asing. Wanita itu bertanya dengan hati-hati, Yuanye, apakah kamu masih ingat ibu? Gerakan tanganku terhenti. Kemudian kamu kembali dingin. Aku bertanya dengan tenang, ada perlu? Wanita itu mulai memainkan kartu korban di seberang sana. Aku melihat siaran langsungmu. Tahu kamu sekarang sudah sukses. Ibu di luar negeri hidup sangat sulit. Ingin kembali mengandalkanmu. Bisakah kamu? Aku langsung memotong pembicaraannya. Berkata dingin, saat aku dipukul sampai kepala pecah berdarah oleh bajingan itu. Kamu di mana? Wanita itu terdiam. Aku melanjutkan. Aku pernah mencoba mencari kamu. Tapi nomor yang kamu tinggalkan untukku adalah nomor kosong. Karena dulu kamu memilih untuk memutuskan begitu bersih. Sekarang jangan muncul dan membuatku jijik. Di hidupku tidak ada peran bernaung. Setelah berkata, aku dengan tegas menutup telepon, langsung memblokir dan menghapus. Di saat aku paling membutuhkan tempat berlindung, dia memilih untuk melarikan diri. Sekarang aku sendiri sudah membangun benteng. Tidak butuh siapapun untuk ikut menikmati hasil. Tahun Yanyi, Yelan mengadakan pernikahan di kampung halaman. Aku mengambil cuti menemani Ye Qiansui kembali untuk menghadiri di lokasi pernikahan. Orang tua dan kerabat keluarga Ye menanya ini itu padaku. Sangat puas dengan calon menantu seperti aku. Mereka semua memuji mata Ye Qiansui yang menemukan calon suami emas yang masa depannya cerah. Melihat Yelan di atas panggung memakai gaun pengantin, menangis sampai riasannya luntur. Aku dengan putus asa memberinya tisu. Dia sambil membersihkan ingus, sambil mengatupkan gigi mengucapkan ancaman. Pria brengsek di atas panggung itu, kalau berani memperlakukan adikku tidak baik, aku pasti akan membedahnya dengan tanganku sendiri, lalu menguburnya di samping kakekku. Kakekku setiap tengah malam menyiksanya. Translate_text. Kakek Ye yang sedih hingga mengusap air mata tiba-tiba marah. Kakek Ye membelalakan mata berkata, dasar gadis kurang ajar, kau beri aku kerja kotor dan berat seperti ini. Aku berdiri di samping, benar-benar tidak tahan, tertawa keluar. Jarang pulang kampung halaman, aku menyempatkan pergi ke pemakaman. Aku membeli lilin dan uang kertas termahal, membakarnya untuk para sesepuh yang dulu melindungiku. Rumah yang seharusnya menjadi pelindungku dulu, hanya memberiku siksaan dan kelaparan tak berujung. Justru orang asing tanpa hubungan darah dan arwah tak bertuan ini, saat aku hampir mati kelaparan, mereka memberiku sesuap nasi. Budi baik ini, aku akan ingat seumur hidup. Saat hendak pergi setelah berziarah, kebetulan sekali, di sudut jalan kulihat wajahku yang lumpuh itu. Dia mengenakan jaket kapuk compang-camping berminyak. Tangannya menggenggam erat beberapa botol air mineral yang terlalu penyok. Karena lumpuh sebelah, dia hanya bisa menyeret satu kakinya. Bergerak susah payah di samping tempat sampah seperti anjing liar. Aku menyimpan tangan di saku. Dinginku menyapukan pandangan padanya. Bahkan tidak mau menghabiskan tenaga untuk sekecil apapun ejekan. Dengan tenang aku menarik kembali pandangan, berbalik pergi. Di depan toko bubble tea pinggir jalan, Ye Qiansui sedang mengangkat 2 cup bubble tea berlari ke arahku. Dengan wajar kuambil bubble tea itu, sekaligus menggenggam tangannya. Kutunjuk food street di depan berkata, aku mau makan egg burger, sate kambing, dan kaki babi goreng dengan daging goreng renyah. Ye Qiansui heran memandangiku. Wah, selera Yuanye meningkat. Khusus pilih makanan andalan jalan ini. Kupalingkan kepala memandangnya. Sudut bibirku mengangkat senyum. Ada rahasia, mungkin kau tidak tahu. Pertama kali membuatku mencoba makanan-makanan ini dulu adalah kamu. Selera makanku sudah lama dibesarkan olehmu. Ye Qiansui bingung. Apa? Translate_text.
Kenapa aku sama sekali tidak punya ingatan? Aku tersenyum tanpa bicara, memegangnya dan melangkah mantap masuk ke jalan makanan. Roti burger telur yang baru keluar dari oven, sate kambing panggang yang mendesis-desis, ditaburi merata dengan jintan dan bubuk cabai. Aromanya semerbak. Rasa makanan-makanan ini sama menggugahnya seperti dahulu saat mataku berkunang-kunang kelaparan. Hanya saja kali ini, aku bukan lagi si pecundang menyedihkan yang sembunyi makan di atas makan. Aku menggigit besar-besar tusuk sate. Ye Qiansui di samping masih tak bisa menerima mati-matian. Bertanya dengan frustrasi, kapan sebenarnya aku mengajakmu makan? Apakah kamu salah orang? Yuanye, jelaskan padaku. Apakah kau diam-diam punya anjing lain di luar? Dalam protesnya yang meledak-ledak, aku menyelipkan sepotong daging goreng renyah ke mulutnya, menghentikan pertanyaannya yang tak henti-henti. Sinar matahari di atas kepala tepat sempurna. Angin dipenuhi aroma kehidupan dari makanan. Orang-orang dan hal-hal buruk yang dulu terus-menerus menghantuiku telah kuinjak sepenuhnya di bawah kakiku. Aku menggenggam erat tangan orang di sampingku. Jalan masa depan masih panjang, tapi hari-hari tersulit itu tak akan pernah kembali. Tamat. Selamat malam.